Ya biasa, sementara masukin obat tidur dulu. Tidur. Tidur ya. Okay. Nah, Itu soalnya- kesian kalau setan. Tolong, saya nggak bisa gerak ya. Iya kata setan ya. Kenapa dipaksa tidur kan? Tapi pembahasan orangnya itu harus menarik gerak, loh. gitu. Pembahasan kesurupan itu menarik. Wah kalau gitu diundang yang ketiga. Ketemu kembali di trio andalan Anda. Tapi kali ini ya Kembali lagi. 2 minggu yang lalu minus si Said. Hmm. Minggu ini kembali ketemu dengan Kalusi tapi minus si Rengga. Nggak, tapi padahal kemarin pas gue nonton lagi videonya tuh, Hah, Rengga happy banget. Sekarang kemana? lagi tuh, rukyah. Ya Allah. Iya, padahal udah diingetin padahal. Kenapa tuh? Iya, kalau misalnya lu punya Terhipnotis? Iya. Waduh. Pokoknya kalau misalnya ada butuh sesuatu, datanglah kepada ahlinya. Gitu loh. Tapi deket tempat tinggal dia emang ada rukyah pakai tanah bekam biasanya. Iya. Contoh misalnya kayak bokap gua, dia S3 manajemen pendidikan. Kalau lu pengen bangun rumah naik bata, jangan pergi ke dia. Oh iya. Mau S3 juga roboh. Berarti Rengga salah dong. Dia, Itu dia. dia terhipnotis ke rukyah, tapi sama bekam juga. Itulah jadi dia yang mau masuk kita angin. bahas. Oke. So, siapin cemilan lu, ambil sandaran lu, selonjoran. Mantap. Siap-siap dengerin Sampai rehat. ketemu di rehat akhir pekan yang sekarang. Nah, sekarang udah sampai ketemu aja mau gue baru closing Ketemu lagi nih maksudnya. Yoi. Ini kayaknya kemarin kan kayak seru nih obrolan nih. Iya. Ngomongin apa nih kemarin? 2 minggu lalu tuh kita bahas soal overview hipnoterapis secara ya kulitnya lah. Thank you loh udah diundang lagi. Wah, jadi kan Berarti seru ya ngomongin ya. Ternyata ramai. ya, setelah dirilis rame banyak DM masuk. Nah, terus kan pas terakhir ending tuh kita ngebuka soal kan Jakarta udah mulai PSBB lagi nih. Oh iya benar. Nah, terus isu yang kita lemparkan adalah soal homeschooling versus home learning. Bedanya apa tuh? Home Oke. learning itu school from home kalau menurut Iya. menurut kalimatnya Kalusi itu home learning itu school from home. Oke. Kalau homeschooling itu kan memang bersekolah di rumah yang memang dipilih. Metodenya ya. Pengennya gitu. Tapi kalau home learning ya tadinya sekolahnya di sekolahan, mau nggak mau lu pindah ke rumah karena nggak boleh masuk sekolah gitu. Iya. Artinya ada perbedaan dari kesiapan dan kesediaan kalau kita nge-review ya, 2 minggu yang lalu ya. Iya. Dimana kalau Masih ingat zaman aja sih. sekarang Masih ingat dong. Keren. sekolahnya pakai Zoom, artinya kalau home learning tuh artinya masih tetap punya teman ya gitu. Iya. Kalau homeschooling kan tergolong dibatasi gitu loh. Nih sekarang ini kita ngomongin apa nih? Nah, Tapi nggak juga sih. Apa tuh? Homeschooling itu juga mereka punya komunitas loh. Oh, Mereka bisa ketemu beberapa apa? komunitas homeschooling. kopdar mereka kopdar. Kopdar Iya, repair iya. gue nih. Jadi yang kita bahas sekarang itu kemarin tuh banyak masuk pertanyaan, kalau gua kelompokin ada 2 yang paling banyak. Satu, masalah kapan lu mesti ke hipnoterapis. Yang kedua, masalah ya homeschooling, PSBB. Oke. Gitu. Nah, Ini berhubung- subjeknya apa nih? Subjek maksudnya? Ya dalam artian orang yang kita bahas sekarang ini dalam kategori orang pelajar atau orang bekerja atau orang tua mungkin atau gimana Untuk nih? yang kapan? Untuk yang kapan ke hipnoterapis? Iya, betul. Secara umum. Siapa aja ya? Oh, oke. Berhubung Rengga lagi di Rukyah. Kita bahas dari dulu. Iya. Gua tanya Reng. Kenapa nggak ke lo sih? Kan lo dokter. Nggak tahu. Orang Indonesia. Nggak, soalnya kalau aku kalau lagi demam atau udah apa-apa Tapi udah biasa. sebenarnya rukyah bagus juga loh. Iya. Oh. Tapi kan gini, tidak semua masalah harus Orang pinter Nah, orang maksud pinter gini, mungkin. tidak semua permasalahan di dunia kalau kita ketemukan dengan agama masalahnya selesai. Ada masalah yang harus diberesin dulu, Iya. baru kita arahkan nih jalurnya. Komputer lu ngehang. Mm. Apa lu mau bawa ke Pak Haji buat didoain baca net kursi kan enggak? Ya insya Allah komputer gua soleh. Itu beresin tadi enggak? kita Beresin enggak? Tapi insya Allah soleh. Iya. Amin. Harusnya kan kita bawa ke tukang komputer. Betul. Gitu. Iya, Kemarin gue bilang Reng besok rekaman ini enggak syuting enggak, kata si Rengga. Waduh. Aduh. Kok pasif nih Udah anak jenguk nih. belum? Gitu. Belum, baru PSBB soalnya ya.
Mana kemarin tuh Kirimin makanan aja. lihat di WA-nya online tapi nggak ngechat siapa-siapa gitu. Ngamuk sih Regar. Kupingnya panas. Kenapa? Enggak, Gitu. itu berarti tanda cinta, perhatian sama mereka. Kalau sih mau nanya kalau gitu sekarang, kapan kita harus ke hipnoterapis? Oke. Tadi sedikit aku mengulas ya. Ya. Sebenarnya ruqyah, kemudian apa yang orang umum bilang orang pinter gitu ya, segala macam itu menjadi pilihan untuk teman-teman semua nih pemirsa atau siapapun mereka untuk bisa berkonsultasi menghadapi masalahnya, untuk mengatasi masalahnya. Sah-sah aja sih sebenarnya. Sejauh kita itu punya kesadaran memang saya harus mengatasi masalah saya. Yeah. Kemudian yang kedua, emang niat sungguh-sungguh betul-betul ingin mengatasi masalahnya, ingin berubah menjadi lebih baik. Nah, jadi akhirnya kemanapun sebenarnya bisa jadi solusi, ya. Nah, tapi di sini aku sih paham dengan Hilmi sama Syahid, maksudnya gini, bahwa Rasulullah kan juga pernah bilang ya, kalau kita tuh berkonsultasi atau menyerahkan segala urusan pada ahlinya. Aha, betul. Nah, jadi kalau misalnya kita sakit fisik, tubuh fisik pasti ke dokter, gitu kan. Kalau kita punya keluhan tentang pikiran kita yang berkecamuk, gitu ya, kecemasan, emosi yang sulit terkendali, kita kemana? Ke psikolog. Yeah. Ya. Kemudian juga kalau kita benar-benar mengalami masalah kejiwaan yang udah sangat klinis sekali, gitu ya, seperti misalnya kita udah ada halusinasi dan lain-lain gitu ya, bisa juga pilihannya adalah ke psikiater. Yeah. Nah, hipnoterapis itu juga sebuah metode yang bisa dijadikan alternatif gitu sebetulnya. Dan di dunia pengobatan itu memang kalau di pemerintahan kita untuk kayak izin praktek dan segala macam itu memang masih dimasukkan ke dalam pengobatan alternatif lah gitu ya. Bedanya apa itu antara psikiater sama hipnoterapi? Bedanya apa? Cara penanganannya kah atau beda dari segi mana itu? Jadi sebenarnya hipnoterapi ini tuh ilmu yang udah sangat lama dan itu berkembang sangat baik sampai hari ini. Bahkan hipnoterapi itu juga sudah menjadi salah satu jurusan di sebuah universitas negeri di Indonesia gitu ya. Untuk S2 kalau nggak salah, ada juga dimasukkan ke dalam mata kuliah gitu di beberapa universitas juga, perguruan tinggi negeri juga, dan itu menjadi mata kuliah untuk seperti di psikiatri atau di psikologi gitu. Jadi hipnoterapi itu sebenarnya sebuah metode terapi dengan menggunakan memanfaatkan kondisi hipnosis yang seperti 2 minggu lalu aku pernah cerita gitu kan. Nah, yang jadi soal giveaway itu. Iya. Oke, betul. Nah, jadi sebenarnya teman-teman juga ya semua di rumah gak usah takut gitu ya, gak usah takut, kemudian juga punya pandangan yang tepat, punya referensi yang sangat tepat tentang apa itu hipnoterapi, karena hipnoterapi merupakan satu metode yang memang harus dikuasai oleh seseorang yang profesional. Jadi gak boleh yang sembarangan. Dan memang walaupun hipnoterapi itu hipnosis ya, hipnosis itu bisa digunakan untuk ada stage hipnosis, untuk entertain gitu. Tapi kalau kalian memang ingin untuk mengatasi masalah, untuk mengubah kebiasaan, membangkitkan potensi diri, seperti kita ingin memunculkan bisa the self best motivation juga ya kita gitu, the best versionnya kita gitu yang kita belum temuin, itu bisa dibantu dengan hipnoterapi. Nah, dan hipnoterapi ini juga kelebihannya itu bukan berarti yang lain tuh nggak oke ya, tetapi jauh lebih memiliki recovery rate-nya yang tinggi, yang seperti 2 minggu lalu aku juga pernah ngomong juga, dan hanya beberapa kali sesi itu aja sih sebenarnya. Jadi apapun kalian teman-teman mau pilih yang manapun gitu, pilihlah yang tepat. Nah, yang mungkin kita sekarang itu di masyarakat umum itu masih disayangkan gitu ya, banyak yang merasa kalau harus ke psikolog, ke psikiater, ke konselor, ke hipnoterapi itu nggak mau karena takut dianggap sakit jiwa gitu, atau udah gila gitu kan. Padahal kalau kalian nih teman-teman semua nih pemirsa udah menyadari ada sesuatu nih, aku butuh dibantu, segeralah gitu. Jangan sampai udah ibaratnya udah
Ya ibarat kalau ya, kondisinya udah akut, buruk ya. sampai membahayakan diri sendiri, membahayakan orang tua, orang lain gitu kan, bahkan sampai sakit. Jadi tahu nggak sih, pikiran, emosi dan tubuh itu kan saling berkaitan, ya. Bahkan orang yang, dan udah banyak lah ilmu-ilmu yang menyampaikan, contoh nih sakit kanker gitu ya, kanker rahim. Mostly kalau misalnya ditanya gitu ya, pasti ada emosi yang terjebak di sana, yaitu masalahnya dengan orang tua, misalnya terutama dengan ibu gitu. Nah itu emosi-emosi yang terjebak itu karena kita tuh pikiran, tubuh dan emosi kita itu saling berkaitan. Maka tubuh juga akan mengalami pengaruhnya gitu dengan emosi-emosi kita yang terjebak di sana itu, yang akhirnya mengganggu gitu ya, mengganggu tubuh kita. Nah akhirnya kita sakit. Nah sebenarnya tubuh kita sakit itu juga sebagai salah satu cara tubuh kita berkomunikasi ke kita, hey ada something nih yang lo nggak baik nih gitu, pikiran lo, emosi lo gitu kan. Atau misal kanker payudara, dia bermasalah dengan pasangannya apa gimana. Orang yang diabetes itu biasanya karena apa emosinya gitu-gitu. Nah itu bisa dibantu dengan hipnoterapi. Bisa nggak sih Kak itu kita bilang kayak memperbaiki, kan sugesti itu kan termasuk apa ya, berpengaruh ya kalau dalam. Ya, berarti hipnoterapi menanamkan sugesti sebetulnya. Nah, jadi metode di teknik hipnoterapi itu ada bisa dibilang secara garis besar ada 2 gitu ya. Ada yang dengan metode sugesti. Jadi kita hanya memberikan sugesti, kita nggak perlu utak-utik akar masalahnya orang itu seperti apa. Ya bisa nggak? Bisa gitu ya. Untuk kasus ringan berarti kayak gitu ya, yang nggak perlu harus juga di HP akarnya. Betul. Masalah maksudnya bukan, kita nggak bisa ya masalah itu dianggap ringan karena setiap masalah itu pasti setiap orang itu akan menanggapinya berbeda-beda. Kadang-kadang kita nyepelein sakit orang, masalah orang tuh, lo mah kayak gitu biasa. Nih lihat nih gue nih berat banget kayak gitu. Kayak sedih-sedihan hidup ya jadinya. Kita juga nggak boleh kayak gitu, nggak bisa juga kayak gitu. Tapi bisa dibilang kalau sugesti itu mungkin butuh proses yang agak lebih lama. Untuk bisa betul-betul ngebongkar untuk bisa menghilangkan simptom itu. Nah, tetapi kalau dengan kita menggali akar masalah, kenapa sih? Jadi contoh misalnya gini, Mas Syahid nih datang gitu kan ya nih aku pusing nih, mahku kambuh gitu ya segala macam. Terus aku bilang ntar ya aku ambil minyak kayu putih, minyak angin, balsem, koyo, dipakai gimana? Ya sih udah enakan gitu kirain ya. gue diminum. Koyo diminum, bukan balsem balsem. Diaduk, tawon aja sekalian. Nah, terus atau tunggu, dari kapan sih sebenarnya sakitnya gitu, pusingnya? Iya sih, semalam tidur jam berapa? Jam 3. Terus makan terakhir jam berapa? Nah, kayak gitu kan. Ya udah deh. Sebentar ya, aku masakin nasi goreng, aku buatin teh manis anget, udah diminum, ceplok telur segala macam udah. Gimana rasanya? Aduh, iya nih udah enak nih, perutnya juga jadi enak gitu ya. Jadi akar masalah dicari. Dua-duanya bener nggak bener gitu. Bentar dulu, berarti valid. Lebih enak ke hipnoterapi daripada ke dokter ya? Di dokter nggak pernah dibikinin nasi goreng. Gua mesti ngomong apa ini kan? Lebih enak sih kasih obat. Tergantung. Nah, betul. Kalau bayarnya 70.000 lo dapetnya obat sama konsultasi. Kalau 90.000 lo dapet nasi goreng. 20.000 gue bawa dulu. Baik banget ya sebenarnya. Oke deh. Peluang banget ya. Nanti jangan jauh. Kapan dong praktek di sini? Oke, kayak gitu sih. Jadi dua-duanya benar, dua-duanya sama-sama bisa menghilangkan simptom, tapi dengan akar masalah, dengan landasan teorinya bahwa efek bola salju itu loh. Kalau misalnya bola salju yang awalnya bisa kita perbaiki, bisa kita stop ya. Tidak akan terjadi yang namanya si bola besar ini, gitu. Tapi kalau misalnya hanya bola besarnya aja yang kita perbaiki ya, kita atasi, kan belum tentu nih si bola salju yang kecil yang awal yang ini kan masih ada gitu. Lu kan udah gue bilang kebiasaan kalau ngupil jangan taruh tembok. Jadi gede. Kalau lu taruh di tempat yang sama, segede gini nih. Ngupil dong. Apa jangan-jangan? Enggak lah, yang ada. Enggak, jadi sebenarnya image orang itu untuk takut untuk berobat itu sebenarnya salah ya. Jadi nggak perlu takut sebenarnya kan.
Karena betul. ini tuh bukan momok ya kalau. Iya bener. Jadi aku bener-bener deh ngajak kalian semua para pemirsaku tercinta Review Media YouTube channel, ayolah gitu. Jadi it's okay not to be okay. Wah, Kayak drama. ikut ya ternyata. Kayak nonton juga. Kayaknya sebelum dia ikut itu hospital playlist nih kayaknya. Oh, aku baru sampai TWO Tendo. Dan juga kalau kalian yang sekarang lagi nonton nih, kalian adalah dokter, hipnoterapis, kemudian psikiater atau psikolog, it's okay not to be okay. Iya. Adek gue udah nyuruh nonton itu terus. Yang Gua mana nih? It's okay to not to be okay. Kamu segitu wahnya ya. Gua jadi gini sebelum serial itu keluar kan hospital playlist keluar. Gua bilang anjir ini keren banget serial. Bentar, hospital playlist itu tentang apa? Kedokteran banget. Kayak Kedokteran Grey banget Anatomy ya? gitu Iya, ya. iya, Kayak Grey Anatomy. doctors gitu. Ya, tapi gue bilang researchnya keren. Risetnya ketika sebelum dia bikin tuh film itu Bener-bener kayaknya risetnya real dan dalam memang ya. secara Iya. keilmuan teruji setelah gitu. hospital playlist beres, adek gue ngikutin ya itu. It's okay not to be okay. Ya, menurut dia sebagai psikolog, ini film keren banget. Karena risetnya mengenai psikologi Dalam ya. Ya. Gitu. Tapi ya Sebenarnya itu karena menariknya benar gitu ya. Terus apa ya? Mengisahkan itu menyampaikan sama orang-orang diterjemahkan atau disampaikan supaya masyarakat tuh juga oke loh gitu. Kamu tuh nggak oke tuh nggak apa-apa gitu. tidak ada yang sempurna. Cuman memang karena itu film kan. Jadi di realita kita nggak semuanya bisa seperti itu, lingkungan kita, teman kita gitu ya, nggak selalu begitu. Nah dengan adanya film itu kan juga menyatakan bahwa come on gitu loh, orang di sekitar kita tuh yang Anda merasa para baik-baik saja, normal-normal aja gitu ya, menanggapi orang-orang seperti itu gitu ya, mereka bukannya sakit jiwa atau gila atau gimana gitu, tapi mereka tuh butuh dukungan kita, perhatian kita, support kita gitu, dan kebijaksanaan kita. Dan yang utama kalau yang aku tangkap sih dari film itu sebenarnya love is the most powerful cure. Waduh. Medicine. Sebelum kita lebih terjerumus Love mungkin is dalam, the most powerful medicine. Oh iya. kita break dulu. Oke. Oke, balik lagi nih ya. Balik lagi mana lu? Balik lagi mulu dari dulu. Emang dari mana? Soalnya kan tadi jeda dulu, break dulu. Kan di sini aja. Ya, iya, tapi kan ngomongin Netflix. ternyata satu Iya, referensi. Satu referensi. Jadi kita kayaknya ada rencana untuk bikin podcast serial Ngobrolin drama Korea. tentang Waduh. drakor. Mendalam ya kalau udah Mendalam. Tapi seru juga loh, soalnya kan banyak juga orang yang anti tanda kutip ya. Aku anti sebelumnya. Sama, aku juga. Anti banget, sebenarnya parah. nggak anti, cuman nggak tertarik dan kayaknya, ngapain sih nontonin drakor gitu kan? Nggak, kalau aku anti banget karena dalam tanda kutip gimana ya bahasanya nggak easy Nggak listening familiar. ya nggak familiar mungkin di kuping ya. Ya. Itu pemecahannya kayak lu telenovela. Kenapa tuh? Oh iya. Jadi kalau film bibirnya India ngomong apa, ya sama. Bibirnya ngomong apa, suaranya apa. Iya. Kamu sedang makan apa gitu kan. Aduh bahaya. Jangan sampai denger yang subtitlenya, bukan subtitle, dubbingnya Vlogcep ya. Jangan nggak nyambung itu. Oke nih, kan tadi kita udah bahas soal Kapan mesti berobat? kapan mesti berobat dan yang tadi kita omongin anak mudanya ini ya. Tapi kan kalau kita pikir-pikir sebenarnya terutama untuk orang tua dan anak ini nggak cuma anaknya sebenarnya yang berobat, kadang orang tuanya mungkin perlu diskusi mungkin dengan hipnoterapi juga kan. Iya. Kalau menurut kakak gimana? Jadi sebenarnya gini, ini kata coach saya, mentor saya dan beberapa banyak para tokoh ya. Anak yang bermasalah usia 17 tahun ke bawah, itu bukan saya yang ngomong ya. Jadi anak-anak usia 17 tahun ke bawah bila mereka mengalami masalah, itu yang perlu diterapi adalah orang tua. Enggak, gue tadi mau masuk yang lain tadi. Tadi kan bila kena masalah, gue kira bila si kecil panas. Sayang nih, diomongin ketika umur gue udah 31. Udah cenderung mau jadi orang tua. Coba aja. Kemarin aja 15 tahun yang lalu aja masih bisa kok. Iya, tapi bukan berarti maksudnya kita tuh sebagai anak ya, kan saya juga anak juga.
yang sekarang misalnya kita kan udah usianya udah di atas 17 tahun. Terus akhirnya iya ya kita aku dulu begini. Sih. Sih. Saya baru mau ngomong enggak ya. Iya, enggak berarti terus kita akhirnya menyalahkan orang tua kita gitu ya. Kan apalagi kita udah dewasa, udah semakin pemikiran kita udah maju, semakin berkembang, semakin bijaksana gitu. Oh iya. Diem dibalas sama kamu. Dengar. Iya. Oh ternyata ini live ya. Dibalas katanya. Tentang review grup sekarang udah live streaming kan. Bahaya. Karena gini, sebenarnya kan jadi orang tua itu kan juga nggak ada sekolahnya kan. Terus jadi orang tua itu kan juga apa ya, bukan dewa gitu, bukan manusia yang sempurna. Hanya kadang-kadang orang tua itu yang dibutuhkan adalah kesadaran. Lagi kembali ke kesadaran bahwa kita nih sebagai orang tua ternyata mungkin kita juga pernah banyak mengalami kejadian-kejadian yang menjadi masih menjadi hambatan, masih menjadi mental block, masih menjadi kekurangan buat kita, sehingga hal-hal yang itu tadi tuh terimbas ke anak kita pada saat kita dalam masa pengasuhan, mendidik anak gitu ya. Yang sebenarnya kita juga nggak pengen anak-anak kita itu terimbas dengan tanda kutip kekurangan kita atau kelemahan kita. Berarti itu secara dengan kata lain berlangsung tanpa disadari sebetulnya. Iya. Nah jadinya alhamdulillah nih sekarang kan udah banyak nih podcast, TikTok, apa segala macam. Pernah nonton TikToknya Han Hao nggak? Yang dia bilang kalian tuh jadi orang tua. Oh, enggak, yang ngomel-ngomel itu loh. Aku lagi balas buka TikTok. Soalnya kalau buka TikTok selalu Mipan. Mipan susu coy. Nyam-nyam ada lagunya itu aja, bosan. Dari menarik sampai jijik. Nanti aku kirimin ya. Oh siap. Langsung buka Enggak, bukan si Han Hao maksudnya. Kira Mipan bukan iya, ya? dia tuh protes terhadap orang tua gitu ya. Emang kalian pikir kita hidup pengen minta gitu kan? Kita juga hidup nggak minta gitu. Terus kalian pikir emang pokoknya banyak sekali gitu kritik-kritikan terhadap orang tua. Nah, pada saat saya diberikan video itu, banyak teman-teman, wah ini anak kurang ajar nih, anak durhaka dan seterusnya. Sementara buat saya malah ketawa. Terus gila ya. Kayak bener banget deh gitu. Maksudnya akhirnya ada yang menyampaikan ya. Maksud aku gini, pasti kan reaksi orang tua tuh berbeda-beda ketika mendengar omongan itu gitu ya. Maksudnya video itu, terus mungkin ada podcast apa yang dia berkeluh kesah tentang orang tua apa segala macam. Come on lah gitu ya. Kalian jadi orang tua zaman generasi Z ya. Alpha dan sebelumnya seterusnya gitu ya. Kita harus memang mulai menyadari bahwa kita juga jadi orang tua tuh harus menjadi orang tua yang pembelajar. Kita juga jadi orang tua yang harus punya kesadaran untuk terus lebih sehat, lebih baik. Karena apa? Demi anak-anak kita juga gitu. Bukannya nah hal-hal yang seperti itu kalau misalnya teman-teman pemirsa yang udah jadi orang tua muda misalnya belum merasa bisa mengatasi atau handle, banyak loh gitu di luar itu gitu ya. Ada konselor yang bersedia untuk membantu, terus juga mungkin para psikolog gitu ya, psikolog keluarga, saya hipnoterapis keluarga juga saya bersedia membantu menjadi tempat curahan hati, kemudian kita sama-sama menjadi diri kita yang terbaik gitu. Dalam kata lain berarti kalau mau bimbingan atau ya konseling kayak gini lebih baik itu nggak cuma anaknya ya, tapi orang tuanya juga menyampaikan kan keluh kesahnya, jadi sehingga ada kerjasama nih untuk lagi perubahan jadi lebih baik kayak gitu loh. Betul Kadang banget. Seringnya anaknya doang gitu loh. Jadi yang satunya dibenerin, yang satunya akan tetap inputnya akan sama terus gitu loh. Tapi metode saya sih kan nggak semua ya orang tua bisa diajak kerja sama juga. Tapi anak ini memiliki kesadaran yang tinggi untuk dia bisa handle, untuk bisa dia keluar dari masalahnya gitu. Ya tekniknya akhirnya saya akan bawa dia mengalami berbagai hikmah gitu, dan itu diambilnya dari dirinya dia sendiri. Karena setiap pribadi itu punya kebijaksanaan sendiri. Nah, kadang-kadang si kebijaksanaan itu dia belum muncul karena memang mungkin tidak ada stimulus atau belum terbiasa dia didengarkan gitu kan ya. Nah, di situ saya akan mengambil teknik untuk bisa mengaktifasi secara lebih aktif lagi si kebijaksanaan yang dimiliki si anak. Jadi
apapun keadaan orang tuanya yang dianggap memang bisa menjadi salah satu penyebabnya dia menjadi seperti itu, ketika dia setelah sesi sama saya itu nggak akan jadi masalah lagi. Berarti Rengga tuh dari 2 minggu lalu belum ketemu yang nama Hikmah tadi deh. Ya si Hikmah, oh ya ampun. Udah dari 2 minggu lalu kan gue. Aduh sorry. Nonton Udah gue bilang curhat itu nggak lebih enak daripada lu disembur. Dia lebih memilih buat disembur. Meskipun cuma segelas air. Susah orang lu yang itu. Ya. Kecuali mungkin saya sih belum pernah sih ya ruqyah gitu terus sama apa sih namanya yang ke orang pinter atau kayak gimana gitu. Cuman emang pernah ada klien saya justru dia mengalami traumatik yang sangat berat itu justru ketika diajak orang tuanya ke orang pinter gitu. Orang pinter gitu ya maksudnya. Aku nggak tahu sih definisinya apakah dia dukun atau dia apa segala macam karena saya tidak ingin menjustifikasi itu semuanya baik adanya. Mungkin, soalnya aneh tau Kak, orang-orang pintar tuh biasanya hidupnya tuh agak-agak susah biasanya. Iya. Kalau dia pintar harusnya hidupnya nggak susah. Oh I see. Gue bukan masalah itunya ya. Ketika dibilang orang pintar, gue tanya IPK-nya. Dia nggak bisa jawab masalahnya. Kuliah aja. Makanya aneh dia itu orang pintar. Gue pernah tahu di rumah sakit kayak gitu. Gue pernah gak? Ada ya? Ada. Jadi waktu pas malam ada telepon. Dok ada telepon dari lantai 4, ada apaan? Katanya ada yang kesurupan. Waduh, gue bilang. Ya udah samperin. Loh itu bener, udah teriak-teriak, udah dipegangin sama. Enggak, tapi ini bener. Akhirnya lari ke rumah sakit. Lah enggak, pasien itu sudah dirawat di rumah sakit. Tapi dia kesurupan. Tapi terus dia kesurupan. Gue kan nggak tahu kesurupan itu apa kan. Pokoknya waktu itu zaman belum pandemi COVID. Jadi penunggu di ruangan tuh masih bisa 3 orang kayak gitu ya. Jadi dipegangin sama keluarganya sama keluarga pasien lain. Kan satu ruangan 3 orang. Kenapa nih? Ini loh kemasukan gimana maksudnya? Ya pokoknya ada roh halus yang masuk. Dengan santai gue jawab, itu bukan kompetensi saya. Gak ada materi. Gue 6 tahun gue kuliah gue gak belajar itu coy. belum ada SKS-nya. Lalu terus akhirnya gimana? Ya biasa, sementara masukin tempat tidur dulu. Tidur. Itu tidur ya. Nah, itu kesian kalau saya tanda. Saya gak bisa gerak ya. Iya kata saya tadi ya. Kenapa dipaksa tidur ya? Tapi pembahasan itu menarik loh. Gitu. Pembahasan kesurupan itu menarik. Wah kalau gitu diundang yang ketiga. Enggak, karena kalau menurut ilmu teori pikiran gitu nggak ada tuh yang namanya entitas gitu, maksudnya makhluk halus gitu. Masa orang tuh kesurupan tuh nggak ada gitu. Ya gitu deh. Tapi kan saya juga percaya dengan yang gaib ya. Maksudnya saya percaya, saya beriman dengan adanya yang gaib. Tetapi gaib ketika seseorang ada yang ibaratnya kemasukan roh lain gitu atau kemasukan makhluk halus lain itu di teori pikiran itu berbeda cara pandangnya dan cara mengatasinya. Dan which is bener juga, bukan benar maksudnya teratasi juga sih gitu. Nggak perlu jahat loh itu, kesian setannya nggak bisa keluar. Iya bukan orangnya kan? Iya. Setannya kan? Setannya. Maksudnya Mbok ya dikeluarin dulu gitu. Bukan kompetensi gua. Iya betul. Gua mau ngomongnya kayak gimana? Tapi gimana ya caranya? Tapi itu udah paling tepat itu, udah dikasih obat tidur. Katanya sih suruh jempolnya pencet, kata gua lu pencetnya sendiri kalau lu bisa. Enggak, soalnya pernah kejadian waktu itu teman lagi camping, lagi berapa orang ya? Kayaknya satu tenda itu cuma 3 apa 4 orang. Lagi malam-malam udah jam sekitar jam 11:30 lagi pada main gitar. Emang bener kata orang-orang tuh kalau di hutan tuh jangan main musik gitu. Main gitar. Temennya yang satu ngantuk, udah tidur duluan. Itu kan dia main gitar bukan main musik. Suaranya jadi musik. Yang di dalam udah tidur, tahu-tahu jerit-jerit. Bener lah ini ceritanya kesurupan. Taruhlah kita sebut kesurupan. Kita nggak tahu itu apa sebenarnya. Kita nggak tahu itu apa. Cuma namanya di hutan, dia udah tidur duluan, yang lain masih pada main musik, main gitar gitu. Ya dia api unggun lah gitu. Tahu berisik kan di dalam. Kayak wah kayak gitu loh. Langsung pada masuk kan. Wah kesurupan nih gitu loh. Lu sih malah sempat berdebat dulu lagi. Lu sih udah gue bilang jangan main gitar di hutan segala macam. Akhirnya itulah tadi pencet jempol kakinya. Dipencet makin jerit. Oh gue tahu. Asli. Cantengan. Gue udah serius. Ya Allah, gue dengerinnya udah serius. Astaga. Akhirnya tuh dia berhenti karena udah capek teriak. Oh I see. Lu kenapa tuh? Cantengan gua lo pencet. Itu tuh kadang mencet jempol tuh nggak selalu jalan keluar dari segala masalah kayak gitu. Kesurupan pencet jempol.
Iya. Gitu. Kalau lu sakit lambung masuk angin tau nggak pencet mana? Coba. Ini dipencet nih. Terus Kata orang yang IPK-nya nggak tahu berapa itu. Ya apa? Apa bukan ini? Udah gitu lo pencet ininya dokternya. gitu. Astaga. Kelakuan. Ya jadi tadi tuh sebenarnya gimana sih kalau misalkan anaknya udah sepakat nih tadi mau berobat, biar ngajak kan kalau menurut kita sekarang harusnya baiknya berdua ya. Kalau ada orang tua dan anak itu lebih baik dua-duanya konsultasi. Nah misalkan anaknya udah mau, gimana cara ngajak orang tuanya pun ikut mau? Biasanya kan nggak mau, orang tuh cuma nih nganterin benerin anak saya kayak rusak jadi kayak komputer lagi. Tapi gimana nih? Apa dari pihak atau dari kakak misalkan hipnoterapi ini pun mau kayak misalkan anaknya datang kayak manggil juga Pak coba Bapak ikut juga atau apa gitu, gimana sih sebenarnya? Ya umumnya sih kalau mereka yang datang terus apa sih iniin anaknya ya, ya berarti orang tuanya mau nggak mau harus mau. Iya. Gitu. Tinggal bilang gitu aja pas tadi udah dikasih duit misalnya. Beneran gue anak lu. Bukan anak gua. Pasti saya bilang saya akan butuh dukungan Bapak Ibu gitu untuk demi kebaikan anak gitu kan, supaya maksudnya terapinya ini berhasil. Jadi butuh kerjasama butuh kerjasama dan mereka pasti mau gitu biasanya sih kalau udah sampai maju ya. Cuman kan yang biasanya belum ke saya itu kayak misalnya baru ngomong-ngomong gitu. Iya nih tante saya tuh begini gitu kan. Terus aku bilang ya udah datang aja gitu. Saya malah nggak mau ketahuan sama orang tua kayak gitu kan. No, kalau kayak ini gitu anak-anak gimana? Misal usia 14 gitu kan. Ya saya bilang nggak apa-apa datang aja. Aku bilang gitu datang aja. Nanti tante bantu. Artinya gitu. bantu di sisi anaknya aja ya. Iya. Tapi pasti akan saya motivasi untuk dia bisa tetap minta memberitahukan ke orang tuanya gitu. Terus nggak mau gitu, aku nggak mau orang tua aku tahu katanya dia gitu kan. Ya banyak lah ya masalah. Dan sebenarnya ketika kalaupun misalnya nih dia datang sama orang tua dan pada saat sesi hipnoterapi terus dia bilang, kan saya pasti akan nanya sama anaknya, ini nanti tante mau ngobrol sama orang tua. Boleh nggak kasih tahu selama sesi itu apa yang terjadi, terus apa penyebabnya? Nggak usah, ya gitu. Ya udah saya nggak akan ngasih tahu ke orang tuanya. Saya hanya akan berikan beberapa tips gitu ya, terus konseling gimana gitu mereka harus ngadepin anaknya gitu dan seterusnya. Ngomong-ngomong nih pembahasan terakhir kita karena masalah kerjasama antara orang tua dan anak. Yang tadi itu masalah school from home. Nah, itu kan banyak banget sekarang yang mengeluhkan orang tua itu ya susah untuk ngatasinnya. Maksudnya apakah memang sebetulnya dalam hal pendampingan ke anaknya ya? Apakah memang sebetulnya ada kriteria misalnya yang mungkin guru-guru pun belum tahu kalau memang harus mengajar kayak gini, yang tadi ya jam pelajaran 1,5 jam harusnya jadi 30 menit. Efektivitasnya tuh gimana sih sebetulnya? Terus yang bagusnya tuh kayak gimana? Sebenarnya kalau masalah efektivitas itu kan tergantung dari kerjasama antara orang tua dengan sekolah, ya kan. Ini kalau misalnya kita ngomongnya anak SD ya, anak SD. Kalau anak SD itu yang paling bermasalah kan kira-kira ketergantungannya itu adalah dengan kerjasama antara guru sama orang tua. Contoh misalnya dengan orang tua yang bekerja, nah dia harus bekerja kan, dan dia baru bisa mendampingi anaknya sore. Nah itu bisa dikomunikasikan ke guru, dan guru juga harusnya fleksibel gitu, memberikan jam yang baik gitu ya, untuk dikasih spare waktunya untuk si anak ini biar bisa didampingi gitu. Karena sebagian orang tua ngerasa dengan sekolah dari rumah ini malah ngerepotin orang tuanya ya. Betul, katanya kan gue udah kerja tapi gue bayar juga SPP kan gitu banyak ya, maksudnya yang pada curhat gitu ya, komplain kayak ya, gitu. Ini opini. Kalau gue kalau misalnya dia emang nggak mau direpotin, nggak usah punya anak lah. Nah itu kepancing coy. Kena bridging. Itu namanya hipnotis. Itu hipnosis ala dokter ilmu gitu. Tapi kita kan juga mesti bisa memahami ya kondisi-kondisi. Karena kan gak semua orang tua itu juga mampu ya. Maksudnya mampu baik secara pendidikan maupun secara mental gitu untuk bisa mendampingi anak sekolah gitu kan. Gak ngerti pelajarannya, gimana cara nyampein ke anaknya, terus gimana itunya segala macam gitu. Nah, yang bisa
jadi solusi itu cuma satu, ya komunikasi dengan si gurunya, kerjasama yang sangat baik. Nah jadi kalau guru, aku yakin gitu ya, sekarang guru-guru sekarang ini di masa-masa pandemi ini mereka amat sangat membantu banget, amat sangat membantu gitu. Itu sih yang saya rasakan dengan sekolah anak saya ya, dan saya yakin semua guru dimanapun mereka juga prihatin gitu, mereka juga kepingin gitu, karena kan guru ini kan juga pusing mikirin gimana nih pencapaian apa sih namanya, pencapaian apa disebutnya UKK ya? Bukan UKK ya, pokoknya performa gurunya. Bukan, pencapaian anak itu kan ada targetnya gitu kan. Mereka kan punya target-target untuk materi ini anak-anak harus mencapainya ini. Terus gimana gitu cara penyampaian materinya yang sangat efektif dan padahal harus PJJ kayak gitu. Nah, itu kan mereka juga memikirkan berbagai cara gitu kan. Nah, berarti di sekolah kalau sih gurunya fleksibel untuk ngatur jadwal. Iya, pastinya sih. Berarti ngasih Holland Bakery itu biasanya. Ya, kalau Merdeka nggak mau teman. Iya, tapi kalau buat gua nutup nih, kayaknya buat soal masalah anak ini opini lagi nih dari gua nih ya. Kalau misalkan orang tuanya ngeluh, misalkan ini kan sekarang jadi repot nih orang tua sekarang, tapi kalau opini dari gua sih harusnya sih inget-inget lagi pas dulu pengen punya anak. Nah, betul. Cita-citanya apa? Gitu. Mantap, keren. Cakep tadi buat gue closing aja. Cakep buat gue closing. Kita tunggu ya mereka pada punya anak. Kita lihat gimana nih. Belum ada ujungnya nih. Belum ada. Nih sekali lagi nih buat yang mau konsultasi, misalkan ada yang mau jadi ngelayani dari umur berapa aja ya, kayak sekolah SMP misalkan mau ketemu juga boleh ya. Boleh lah kan, kalau sini certified-nya itu anak dan keluarga ya. Hipnoterapi buat anak dan keluarga. Ya jadi buat yang mau bisa cek lagi di link deskripsi atau mungkin yang udah punya kontaknya kemarin hubungin. Masih ragu kan nih, hubungin kan nih gini. Ya lebih baik. Kalau susah boleh ke gue dulu, gue manajernya. Oke deh, kita lihat tadi di episode berikutnya kalau ternyata masih ada requestan mau nggak mau nih panggil lagi. Kalau misalnya permintaan tinggi jadi host tetap. Bikin segmen khusus. Oke deh, sampai ketemu lagi ya di episode berikutnya. Ciao.